channel saya. Mudah-mudahan keempat filosofi tadi, yaitu demi kebahagiaan banyak orang, Can't stop, won't stop. I can't stop, won't stop. I can't stop, won't stop. Can't stop. Can't stop, won't stop. Can't stop, won't stop. Can't stop, won't stop. Can't stop. Oke, selamat pagi buat teman-teman semuanya di seluruh muka bumi ini. Semoga di pagi hari ini semuanya selalu sehat, selalu bahagia, dan tetap mempunyai semangat yang luar biasa. Oke, di pagi hari ini saya sebenarnya ingin menyampaikan hal yang sedikit yang selama 7 tahun saya pernah menjadi seorang sales ya. Ada pelajaran-pelajaran penting yang saya dapatkan. Salah satunya adalah filosofi. Jadi filosofi pekerjaan. Kalau waktu saya bekerja di 7 tahun menjadi seorang sales di perusahaan Jepang yang ada di Indonesia waktu dulu di masa lalu, di situ saya ada sebuah filosofi yang setiap hari itu selalu kita bacakan. Kalau seandainya kita itu mau memulai pekerjaan, kita selalu mengucapkan kata-kata itu, dan ketika kita sudah menyelesaikan pekerjaan, kita juga ada sebuah seremonial yang harus diucapkan. Saya ingin berbagi atas apa yang saya alami selama periode 7 tahun. Jadi mudah-mudahan juga teman-teman ada yang bisa mengambil sebuah manfaat dari apa yang pernah saya perbuat. Dan mungkin juga ini penontonnya ada salah satu teman-teman saya yang dulu mungkin satu tim di tempat bekerja yang lama. Orang Jepang itu punya sebuah filosofi ya kan. Di filosofinya adalah yang disebut nomor pertama kali adalah namanya Rinno Jisenkun. Rinno Jisenkun itu bisa diartikan secara harafiah, saya nggak ngerti bahasanya, tetapi pada saat ditulis secara penjelasan, Rinno Jisenkun itu artinya pemahamannya adalah demi kebahagiaan banyak orang. Kalau kita mau melakukan sesuatu itu kan tujuannya untuk kebahagiaan semakin banyak orang. Mereka punya filosofi seperti itu, ada 4 hal. Yang pertama adalah harus kerja keras, harus jujur, harus tulus, dan harus gigih. Mereka punya 4 filosofi. Jadi untuk kebahagiaan semakin banyak orang itu mereka mempunyai 4 filosofi tadi. Nah, ketika saya utak-atik, saya berpikir dan saya logikakan, ternyata benar-benar itu bisa, ketika kita terapkan itu bisa menjadi filosofi itu benar-benar adanya gitu. Jadi ketika kita melakukan keempat hal yang tadi, itu mungkin orang-orang yang ada di sekitar kita itu akan merasa bahagia. Jadi coba kita kulik bagian yang pertama, yaitu demi kebahagiaan banyak orang harus kerja keras. Nah, ini sudah pasti. Jadi ketika kita menjadi seseorang yang bekerja keras, ya otomatis kan imbalannya sebagai seseorang yang bekerja keras itu pasti apa sih? Imbalannya adalah kita diberikan dan dimudahkan untuk rezeki karena kita bekerja keras. Nah, pada saat kita sudah bekerja keras, otomatis tidak banyak ngeluh, kita selalu semangat. Akhirnya orang-orang yang ada di sekitar kita melihat kita bekerja keras pun mereka akan ngerasa bahagia. Ada keringat kita yang bisa kita bagi sama mereka. Ada sesuatu hal yang bisa kita berikan sama mereka. Karena kita kerja keras, kita dapat imbalan, dan sebagai bentuk imbalannya itu, ya kita bisa bagikan ke orang-orang yang di luar. Lagi pula kalau rekan-rekan kerja kita, ketika kita menjadi seseorang yang bekerja keras, yang pastinya mereka akan senang dan bahagia. Tapi jangan salah, kadang-kadang ada yang memanfaatkannya. Tapi sekali lagi itu tidak masuk di filosofinya orang Jepang. Jadi filosofi yang pertama adalah harus kerja keras. Yang kedua adalah harus jujur. Di dunia manapun, di tempat manapun, orang akan selalu senang. Orang akan merasa bahagia. Orang akan merasa tidak khawatir ketika orang itu mengetahui atau mengenal kita sebagai seseorang yang jujur. Itu sudah tidak usah dipungkirin lagi ya. Kejujuran itu adalah harta yang mulia, harta yang istimewa yang ada di dalam diri kita. Kejujuran itu hanya bisa didapatkan oleh orang-orang yang memang mempunyai hati yang bersih. Dan kata-kata jujur itu semuanya bukan nggak bisa mengucapkan, tapi terkadang
Bahkan saya sendiri pun untuk melakukan hal-hal yang jujur itu, yang terjadi ya tipis sekali. Kadang kita juga sempat juga yang menjadi orang yang tidak jujur. Jadi itu yang kedua, ya, untuk demi kebahagiaan banyak orang kita harus jujur. Nah, yang ketiga, demi kebahagiaan banyak orang kita harus tulus. Apalagi ini tulus. Orang-orang yang benar tulus itu pasti orang-orang yang akan ada di sekitarnya pun ketika dekat dengan orang-orang yang punya jiwa dan hati yang sangat tulus, maka otomatis aura itu juga terbaca. Dan orang juga akan merasa nyaman, orang akan merasa senang, dan orang merasa bahagia ketika kita itu berada di sekitar orang-orang yang tulus. Itu sudah sangat luar biasa sekali. Dan yang terakhir adalah harus gigih. Sekali lagi, kerja keras tok belum bisa, ditambahi dengan jujur, ditambahi dengan tulus, dan yang terakhir adalah gigih. Karena apapun itu ketika kita lakukan dengan benar-benar gigih itu fokus dan konsisten, yang terjadi kerja keras kita akan membuahkan hasil yang istimewa. Dan dengan hasil istimewa itu tadilah orang akan merasa bahagia. Jadi siapapun dan apapun dan bagaimanapun, bahkan teman-teman pun yang ada di dunia manapun ketika bekerja mempunyai keempat filosofi tadi yang terjadi, itu pasti istimewa. Orang-orang yang akan di sekitarnya ketika kita benar-benar menerapkan itu semua dengan yang sebenar-benarnya, maka yang akan dirasakan adalah sesuatu kebahagiaan atau sesuatu yang luar biasa. Nah, itu pelajaran sedikit buat kita semuanya, buat saya pribadi dan buat siapapun yang nonton channel saya. Mudah-mudahan keempat filosofi tadi, yaitu demi kebahagiaan banyak orang, harus kerja keras, harus jujur, harus tulus, dan harus gigih, itu bisa kita laksanakan, bisa kita lakukan agar orang-orang yang ada di sekitar kita, agar orang-orang yang berada di dekat kita itu akan juga merasakan sebuah kebahagiaan. Demikian dari saya. Semoga pagi hari ini menjadi selalu pagi yang cerah buat kita semuanya. Jangan lupa bersyukur dan masih bersama Wong Ganteng Sak Donya. Can't stop, won't stop. I can't stop, won't stop.